kan sepeda motor yang 60%. Nah, 60% aja kalau berhasil begitu ya, itu kan sudah bagus. Mengurangi beban Pertamina dan juga Kementerian Keuangan. Jadi bertahap. Ya, mobil saya rasa orang yang punya mobil mampulah ya bisa beli mobil, masa nggak bisa beli BBM Pertamax begitu. Kalau sepeda motor kan ya ekonominya kita tahu kan tidak semampu orang yang bisa beli mobil. Ya wajar untuk dikasih Pertalite. Angkutan umum kan memang untuk masyarakat begitu ya. Angkutan barang sembako terutama kan juga itu untuk masyarakat gitu. Nah, itu aja dulu agar maksud saya implementasinya di lapangan itu jalan gitu. Ini kita udah dari zaman dulu mengatur gini ya terus aja ada masalah begitu ya. Ya alhamdulillah sih kemarin kalau solar ya udah ada B30 begitu ya. Jadi ada subsidi silang dan jenis bensin premium dan Pertalite juga tidak subsidi tetapi sebagai BBM penugasan kalau kementerian punya uang baru bisa diganti kompensasinya dan sebagainya gitu. Jadi dimulai dari yang sederhana gitu supaya mudah dan cepat dilaksanakan gitu. Oke. Saya akan ke Pak Mulyanto. Pak Mulyanto. Ya. Saya akan ke Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, tadi Anda katakan juga bahwa dari DPR sendiri sudah menyetujui begitu untuk penggunaan ataupun juga peningkatan kuota untuk BBM Pertalite sendiri. Nah, tapi kalau kita lihat dengan skema yang tengah digodok saat ini, seberapa efektif sih sebetulnya untuk meningkatkan penggunaan ataupun juga penyalahgunaan begitu untuk Pertalite? Iya. Kuantitatifnya harus dihitung dengan baik ya. Cuma memang tadi Pak Joko memperkirakan untuk Pertalite itu kan pengguna umumnya itu adalah kendaraan itu ya sepeda motor ya, kemudian kendaraan umum. Jadi memang sekarang ini kendaraan motor dan kendaraan umum yang memang dibolehkan Pertalite, itu kan boleh ya. Jadi yang kita sebenarnya bagian boundary-nya ini, kalau keuangan negara memang cukup ya, oke lah. Hanya kendaraan mewah saja yang kita exclude dari penggunaan Pertalite. Kendaraan dinas tetap menggunakan Pertalite. Tapi kalau pemerintah merasa, kami juga berat juga ini, maka kendaraan dinas pun dilarang. Ya harus menggunakan Pertamax. Berarti kan nanti anggaran kendaraan pemerintah juga harus mengeluarkan. Ini kantong kiri kantong kanan sebenarnya. Sama aja gitu. Karena saya juga pegawai negeri dulu ya. Ketika dilarang menggunakan Pertalite, ini susah juga. Sementara Kementerian Keuangannya belum mengatur itu ya. Nah, itu kadang-kadang repot juga. Memang yang paling sederhana yang kita larang itu hanya mobil mewah saja untuk Pertalite itu. Sehingga nanti implementasi yang sederhana, ya udah, cuma dilihat aja mobil mewah, dikasih hanya boleh ke situ. Ya, sementara tadi sepeda motor, kendaraan umum, ya angkutan, segala macam, udah dijalurkan khusus. Kalau mau sederhana itu. Nah cuma memang kelemahannya, yang disebut mewah tuh yang mana gitu ya. Nah, itu dia yang perlu ditekankan begitu Pak, kategori untuk mobil mewah seperti apa? Itu yang paling persoalan di lapangan. Ini terjadi ribut gontok-gontokan karena merah itu. Saya kan kebetulan mobil DPR ya, mobil pribadi, tapi plat nomornya kan plat nomor dinas ya. Pak, Bapak harus harus ke Pertamax. Oke, saya bilang, walaupun nggak ada aturan ya. Tapi memang kita cenderung ke sana. Tapi di lapangan Mbak, ini yang paling krusial, yang perlu diatur, yang nanti implementasinya harus betul-betul baik Pertamina. Yang disebut mewah itu mana? Apakah berdasarkan CC atau berdasarkan merek? Nah itu saja. Itu pun juga mungkin yang Pak Joko katakan betul juga, mungkin nggak mudah juga itu, nggak mudah juga mengaturnya itu. Diserahkan kepada SPBU kan kita. Nggak didata. Kalau didata kita lebih rumit ya. Nah itulah harus ya mungkin nggak tepat banget ya pada saat implementasinya. Namun secara kasar ketahuan. Misalnya sederhana ya, CC 3000 ke atas udah wajib itu Pertamax gitu kan, nggak boleh masuk. Misalnya mungkin lebih sederhana. Jadi intinya kalau saya ya ke arah mobil mewah dan pengaturannya mudah. Itu aja.